Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Babnya tentang kalimat istighfar. Anak-anak semuanya, setiap manusia pasti pernah melakukan perbuatan salah dan dosa. Ya, sekali lagi, setiap manusia pasti pernah melakukan perbuatan salah dan dosa. Pasti, ya. Tidak ada manusia yang tidak punya salah. Pasti pernah melakukan kesalahan. Akan tetapi, sebaik-baik orang yang punya salah, yaitu orang yang mau minta maaf. Nah, itu sebaik-baik manusia, yaitu orang yang punya salah tapi mau minta maaf. Biasanya anak-anak, ya, kalau teman memukul kita, kalau tidak membalas, tidak enak itu. Biasanya seperti itu, pasti membalas. Nah, alangkah baiknya orang yang punya salah tadi langsung minta maaf. Dengan begitu, insya Allah perkara akan selesai. Berkenaan dengan kalimat istighfar, ya, kita dianjurkan sering-sering mengucapkan kalimat istighfar. Bagaimana sih Pak bunyi kalimat istighfar? Bunyi kalimat istighfar yaitu astaghfirullahaladzim. Ya, apa artinya? Artinya, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Itu bunyi kalimat istighfar beserta dengan artinya. Nah, anak-anakku semuanya, ya, kita di dalam kehidupan sehari-hari pasti pernah berkumpul dengan sesama manusia, ya. Itu pasti, dan setiap bertemu kadang-kadang ada kesalahan pada teman, baik itu yang disengaja maupun tidak. Pasti itu. Makanya kita harus sering-sering mengucapkan kalimat istighfar dan minta maaf. Sebanyak-banyaknya, kalau perlu sehari, ya, melebihi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri loh yang sudah dijamin pasti masuk surga. Setiap hari Nabi Muhammad Rasulullah mengucapkan istighfar tidak kurang dari 70 kali. Habis bangun tidur istighfar Rasulullah itu sampai 70 kali. Bahkan di hadis yang lain menunjukkan bahwa Nabi Muhammad setiap hari, setiap bangun tidur beristighfar sampai 100 kali. Apalagi kita sebagai manusia biasa, ya, harus lebih sering mengucapkan kalimat istighfar. Nah, anak-anak semuanya, meminta maaf biasanya dilakukan oleh kalian kalau hari raya Idul Fitri. Biasanya itu sambil berkunjung, bersilaturahmi kepada keluarga, kepada teman, itu kalian pakai minta maaf. Ya, itu bagus. Akan tetapi lebih bagus lagi, begitu kita punya salah, kita harus cepat-cepat minta maaf. Nah, kalau kita punya salah kepada Allah, cara minta maafnya cukup dengan astaghfirullahaladzim. Ya, itu kalau punya kesalahan kepada Allah.
Tapi tidak hanya cukup mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim saja. Di samping itu juga diharuskan menyesali, ya. Saya ulangi, diharuskan menyesali perbuatan yang pernah kita lakukan. Ya, itu adalah cara beristighfar supaya kesalahan kita diampuni oleh Allah. Ya, menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan. Setelah itu, bertekad dan berjanji untuk tidak akan melakukan dosa kembali. Harus berjanji kepada Allah. Ya Allah, saya berjanji tidak akan melakukan dosa yang sama itu. Ya. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan dosa itu dengan sungguh-sungguh. Tidak seperti ini. Habis sekarang tidak sholat, besok tidak sholat lagi, pura-pura lupa. Nah, ini berarti apa? Tidak sungguh-sungguh minta ampunnya. Ya, kita harus bersungguh-sungguh di dalam apa? Meninggalkan perbuatan dosa. Ya. Allah pasti akan mengampuni, ya, dosa yang kita lakukan. Asal tidak perbuatan syirik. Kalau sudah syirik, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Dosa sebesar apapun, insya Allah akan diampuni oleh Allah. Asal, ya itu tadi syaratnya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, menyesali perbuatan yang telah dilakukan, dan meninggalkan perbuatan dosa dengan sungguh-sungguh. Itu insya Allah dijamin oleh Allah diampuni. Mau contoh? Saya kasih contoh. Dahulu, pada zaman dahulu ada seseorang yang telah membunuh orang sampai 100 kali. Dosanya besar sekali loh ya ini. Membunuh satu orang saja dosa besar. Apalagi ini membunuh sampai 100 orang. Tidak bisa dibayangkan. Setelah membunuh sampai 100 orang, orang ini bingung, ya, mau kemana lagi, ya. Ternyata bertemu dengan seorang rahib, kalau sekarang itu kiai, datang ke sana. Pak, saya ini punya salah, punya dosa besar. Kira-kira bisa tidak dimaafkan oleh Allah? Oleh kiai tadi disarankan, kalau kamu benar-benar bertobat kepada Allah, insya Allah, Allah akan mengampuni dosa kamu. Saya sudah membunuh 100 orang loh Pak Yai. Iya, insya Allah kamu akan dimaafkan oleh Allah dosamu itu. Ada syaratnya. Apa Pak Yai? Tinggalkan tempat ini. Silakan menuju ke tempat orang yang banyak berbuat baiknya. Ditunjukkan, ya. Sudah jalan ke tempat orang yang berbuat baik, banyak orang yang berbuat baik. Sampai di tengah jalan, belum sampai di tempat yang dituju, orang tersebut meninggal dunia. Padahal sudah niat untuk bertobat, tapi belum sampai ke tempat yang dituju, meninggal dunia. Nah, ada 2 orang malaikat yang bingung. Kenapa malaikat yang bingung? Yang pertama, malaikat menjaga surga. Ini bagian saya, bilang gitu. Ini bagian saya. Yang penjaga neraka, tidak bisa. Ini loh belum sampai ke tujuan kok. Ini milik saya di neraka. Akhirnya keduanya saling berdebat antara penjaga surga dan penjaga neraka, berebutan untuk memperebutkan orang ini. Yang penjaga neraka bilang orang ini dosanya besar dan belum sampai di tempat yang dituju. Yang penjaga surga bilang demikian, orang ini loh sungguh-sungguh bertobat, tapi memang belum sampai. Nah, di tengah-tengah kebingungan 2 malaikat ini, ada seorang malaikat lagi. Ada apa ini? Ini loh, orang ini telah berbuat dosa yang besar, membunuh sampai 100 orang.
ini mau ditempatkan di surga dan di neraka. Orang ini di mana sih? Apa mau bertobat? Sudah, ingin tobat ini. Mau menuju tempat yang banyak orang yang berbuat baik, tapi belum sampai tempat yang dituju, sudah meninggal. Akhirnya orang yang satu ini, malaikat yang satu ini bilang, "Wahai teman-temanku, kita tidak usah berebut. Begini saja, kita ukur dari tempat asal ke tempat yang meninggal tadi. Di tempat yang meninggal tadi, berapa meter? Terus yang kedua, kita ukur dari tempat yang meninggal tadi sampai ke tempat tujuan, berapa meter? Kalau lebih dekat kepada tempat yang dituju, berarti orang ini masuk surga. Akan tetapi, kalau lebih dekat ke tempat asal, nah, berarti orang ini tempatnya di neraka. Akhirnya diukurlah tempat asal tadi sampai ke tempat meninggalnya dia. Berapa? Umpamanya katakanlah 100 kilo. 100 meter, bukan 100 kilo, umpamanya 100 meter. Ya. Dihitung seperti itu, 100 meter. Ternyata tempat orang meninggal tadi dihitung juga sampai ke tempat yang dituju. Ternyata diukur lebih dekat ke tempat yang dituju, yaitu sekitar 90 meter. Kan lebih dekat. Nah, berarti orang ini tempatnya di surga. Akhirnya kedua malaikat ini ya sepakat seperti itu. Orang tadi yang membunuh orang sampai 100 orang masuk surga. Kenapa? Karena tobatnya diterima oleh Allah dan tobatnya sungguh-sungguh. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus sering-sering mengucapkan kalimat istighfar. Pada waktu apa, Pak? Kalimat istighfar kita ucapkan, ya. Yang pertama, ketika kita punya salah, langsung saja, tidak pakai menunggu nanti. Langsung kita ucapkan astagfirullahaladzim. Itu kalau kesalahan kepada Allah. Tapi kalau kesalahan kita kepada manusia, tetap kita meminta maaf kepada manusia tadi. Tolong maafkan saya ya, tadi tidak sengaja tadi, ya. Itu yang pertama. Ya, waktu mengucapkan kalimat istighfar. Yang kedua, apa, Pak? Yang kedua, habis sholat, ya. Habis sholat 5 waktu kita ucapkan kalimat istighfar. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beristighfar. Jangan sampai begitu salam langsung keluar, langsung pergi. Dalam bahasa Jawa lamcing. Habis salam melencing. Eman ya. Ada waktu untuk beristighfar. Nah, maka dari itu tolong habis sholat usahakan beristighfar ya. Nah, itu anak-anak yang kedua. Yang ketiga, kalau kita meminta maaf kepada teman atau kepada Allah, harus benar-benar minta maaf dengan cara taubat nasuha, tidak mengulangi lagi. Nah, itu adalah cara kita beristighfar, meminta maaf baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Kita harus sering-sering meminta maaf. Karena siapa tahu umur manusia itu tidak ada yang tahu. Ya. Sebelum kita meninggal, supaya hati kita suci, tidak punya salah dengan orang lain. Demikianlah anak-anak materi pada hari ini, yaitu kalimat istighfar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa difahami dan bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya kami cukupkan sampai di sini dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.